Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tialfa Channel. Kali ini kita akan membahas soal TWK ya. Jadi di sini ada 5 bahasan soal TWK sesuai dengan FR ya teman-teman, dari teman-teman yang kemarin yang sudah tes CPNS, dan ini sesuai juga dengan kisi-kisi, yaitu tentang ketatanegaraan ya. Oke, jadi teman-teman simak ya sampai selesai. Oke. Nomor 1. Berikut ini yang bukan alasan seorang ketua, wakil ketua, ketua muda Mahkamah Agung, dan hakim agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung adalah. Nah, soal nomor 1 ini menjebak ya teman-teman, karena di sini ada kata-kata bukan, berarti yang bukan alasan ya. Nah, A. Meninggal dunia. B. Telah berusia 70 tahun. C. Merangkap jabatan sebagai hakim konstitusi. D. Atas permintaan sendiri secara tertulis. E. Sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Nah, kira-kira kelima pilihan ganda ini yang bukan yang mana teman-teman? Silakan teman-teman jawab dulu, baru nanti lihat pembahasannya ya. Jadi pembahasannya adalah, kita bahas dulu ya. Nah, ketua, wakil ketua, ketua muda Mahkamah Agung, dan hakim agung dari jabatannya ini diberhentikan ya. Diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung karena A. Meninggal dunia. B. Telah berusia 70 tahun. C. Atas permintaan sendiri secara tertulis. D. Sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. E. Ternyata tidak cukup dalam menjalankan tugasnya. Jadi, ketua, wakil ketua, ketua muda Mahkamah Agung, dan hakim agung ini bisa diberhentikan atas usulan Mahkamah Agung ya teman-teman, dengan kelima alasan ini. Nah, jadi tadi kan yang bukan. Nah, jawabannya yang mana teman-teman? Jawabannya yang D ya, atas permintaan sendiri secara tertulis. Nah, ini bukan salah satu alasan diberhentikannya ketua, wakil ketua, dan ini ya. Oke, jadi jawabannya fix ya, yang D. Paham ya teman-teman? Sekarang kita lanjut nomor 2. Untuk dapat diangkat menjadi panitera Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat berikut. Kecuali adalah, nah, yang nomor 2 ini teman-teman juga jangan terjebak di sini kecuali. Sedangkan di soal untuk dapat diangkat menjadi panitera Mahkamah Agung. Nah, apa teman-teman? A. Memiliki pengalaman sebagai advokat minimum 5 bulan. Ini kita cari yang bukan ya, karena ini kecuali. B. Warga negara Indonesia. C. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. D. Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum. E. Berpengalaman sekurang-kurangnya 7 tahun sebagai panitera muda Mahkamah Agung atau sebagai ketua atau wakil ketua pengadilan tingkat. Kira-kira di 5 jawaban ini yang bukan yang mana teman-teman? Sekarang kita bahas, oke? Untuk dapat diangkat menjadi panitera Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat A. Warga negara Indonesia. B. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. C. Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum. Dan D. Berpengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun sebagai panitera muda Mahkamah Agung atau sebagai ketua atau wakil ketua pengadilan tingkat banding. Berarti di sini ini keempat syarat ini adalah untuk menjadi panitera Mahkamah Agung ya. Berarti yang bukan yang mana teman-teman di soal? Ya, yang A ya, memiliki pengalaman sebagai advokat minimum 5 bulan ya. Ini yang bukan ya teman-teman. A, B, C, D, dan E ini benar ya.
Ini bukan 7 tahun ya teman-teman, melainkan 2 tahun. Maaf, ini salah nih ya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 3. Susunan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah. Nah, nomor 3 ini yang ditanyakan susunan Badan Pemeriksa Keuangan, teman-teman. A. Ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota. B. Ketua merangkap anggota, 2 wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota. C. Ketua merangkap anggota, 3 wakil ketua merangkap anggota, dan 6 orang anggota. D. Ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 6 orang anggota. E. Ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 8 orang anggota. Kira-kira yang mana teman-teman? Kita bahas dulu ya. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, pengaturan keanggotaan BPK adalah sebagai berikut. Nah, BPK ini singkatan dari Badan Pemeriksa Keuangan ya. Yang pertama, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mempunyai 9 orang anggota, yang anggotanya dengan keputusan Presiden ya. 2. Susunan BPK terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota. 3. Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan paling lambat 30 hari sejak anggota Badan Pemeriksa Keuangan terpilih diajukan oleh DPR. Jadi jawabannya yang A ya. Ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota. Jadi ini ya teman-teman susunan Badan Pemeriksaan Keuangan berdasarkan undang-undang. Nah, A ya jawabannya ya. Teman-teman boleh dicatat pembahasannya untuk belajar di rumah atau videonya diulangi terus supaya mudah diingat. Oke, sekarang kita lanjut nomor 4. Sepanjang perasa penggantian antar waktu dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang NRI tahun 1000 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lembaga negara yang memiliki keuangan untuk menyatakan suatu norma dalam undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang NRI tahun 1945 adalah A. Pengadilan Tinggi, B. Pengadilan Tata Usaha Negara, C. Mahkamah Agung, D. Mahkamah Konstitusi, E. Komisi Yudisial. Sekarang kita bahas ya. Nah, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sesuai dengan pasal 24C. Nah, jadi Mahkamah Konstitusi ini kewenangannya tinggi ya teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang mana teman-teman? Yang D ya, yaitu Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang kita lanjut nomor 5, nomor yang terakhir. Apabila terdapat aturan pemerintah yang bertentangan dengan undang-undang yang telah dibuat, maka harus diajukan judicial review kepada A. Pengadilan Tinggi, B. Pengadilan Tata Usaha Negara, C. Mahkamah Agung, D. Mahkamah Konstitusi, dan E. Komisi Yudisial. Kira-kira mengajukannya kemana ini teman-teman? Oke, kita bahas ya. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, yaitu menguji peraturan perundang-undangan
di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Pasti jawabannya adalah yang C ya teman-teman, yaitu Mahkamah Agung. Oke, jika di penjelasan Mimin ada yang salah, silakan komen di kolom komentar ya. Di sini saya jujur kalau di TWK itu masih kurang ya teman-teman, masih suka mengerjakan di TIU. Jadi kalau ada yang salah harus dimaklumi, kita sama-sama belajar. Silahkan komen di kolom komentar, nanti sama-sama kita akan cari jawaban yang benarnya. Oke, insya Allah tapi jawaban ini benar ya teman-teman. Semoga teman-teman semua di tahun 2021 ini mendapatkan NIP. Kurang lebih dalam penjelasan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.